Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Jawab salam dengan semangat. Bo. Terbang jauh si burung balam, terbang sampai ke Brastagi. Kalau ibu-ibu tak mau menjawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini aku ceramah kena bentak. Bismillahi walhamdulillah. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al mab'uts bil kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamim mursyidin sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tahirin wa sahabatihi al-warisin li ahkami syari'atihi ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang sungguh cerah ini Allah dudukkan kita, Allah kumpulkan kita dalam majlis yang paling mulia, yaitu malam Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam ini kudoakan masuk ke dalam surga. Tidaklah kita bubar dalam dari acara ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan Allah. Rezeki yang kurang lancar diluaskan Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum punya anak mudah-mudahan diberikan Allah secepatnya belahan jiwa. Yang belum dapat jodoh dicepatkan jodohnya. Nenek tuh jawab cepat kali lah. Nenek gak usah jawab, dah habis. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan duduk berkumpulnya kita malam ini, duduk lagi berkumpul lagi di hadapan Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Ustaz Haji Sani. Kemudian ada Ketua FKSMM, bukan PKSMM, Al-Ustaz Haji Muhammad Hendro SPDI. Kemudian yang mewakili pemerintahan desa Bapak Haji Johan. Hadir juga Pak Kadus Bapak Haji Maju Sembiring beserta Bu Hajah yang hadir. Kemudian hormatku juga kepada haji-haji, para hajah sekalian.
teristimewa untuk seragam coklat. Ini seragam coklat para haji semua, amin. Kemana aku ceramah daerah Mencirim orangnya ada. Betul kata Ustaz Endro, ini malam aku ketiga nih Ustaz. Malam ketiga aku di Mencirim. Di Masjid Al-Hidayah hujan. Di Masjid Al-Huda hujan. Malamnya alhamdulillah enggak hujan. Tapi teriga ada yang bawa pawang ini. Enggak ada. Mudah-mudahan Satgas FKSMM selalu diridhoi oleh Allah. Allah jaga kehidupannya. Allah sakinahkan keluarganya. Allah mudahkan urusannya. Lancarkan rezekinya. Karena menjaga ustaz nggak bergaji. Ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan Allah, kemudian anak-anak remaja masjid yang aku nggak tahu mana remaja. Mana remaja? Hah? Oh, di belakang. Adanya? Kalian ya? Oh. Bu, sehat? Bu, sehat? Macam duduk di singgasana raja, Bos. Alhamdulillah feelingku mantap, Ustaz. Tadi aku agak-agak ribut sama ayam bebekku di rumah ya kan. Nah, masalah sorban yang mau aku pakai. Pilihanku ada beberapa warna hijau, warna putih, warna hitam. Itu warna yang sering aku pakai. Ternyata ayam bebekku milihkan warna merah. Rupanya dia tahu kursi warna merah. Kan kena warnanya ya kan. Kan makin ganteng nih gitu Pak. Yang itu ya, pas aku bilang ganteng di belakang kok teriak kan dia ketawanya. Macam nggak senang. Cuman aku agak habis pikir. Makanan banyak di meja, minumnya nggak ada. Dan pikir aku kemarin mau makan. Kapan ceramahnya cuma? Tapi nggak apa-apa lah, ini luar biasa. Belum ada kayak gini mana-mana ceramah. Ini titik ke-20 saya bro. Tapi belum ada panitia menyiapkan makanan begini banyak di meja. Biasanya minuman dulu nyampe. Biasanya. Cuma malamnya agak luar biasa nih. Udah nyampe buah, ada bulu, ada legit, ada apa tuh bang? Lemen ya? Hah? Lemper. Nah, lemper, ada legit, ada bolu, ada anggur, jeruk, salak, pisang. Yuk pak, 2000 aja pak, yuk. Bapak ibu jamaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku baca tema dulu, belum tampakku. Hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAU 1442H garis miring 2020M waktu titik 2 Senin, 16 November 2020 mana 20.15 WIB buka kurung Ba'da Isya lokasi titik 2 Musalla At-Taqwa Dusun 4 karyawan lama. Karyawan baru dah kemana Pak? Ini karyawan baru ada. Al-Ustaz titik 2 membangun pribadi yang berakhlakul karimah dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Nggak usah jauh-jauh cerita kita yang tinggi ini Pak. Gak usah jauh-jauh cerita kita malam nih Bu, cerita akhlak aja. Karena malam nih panitia ngasih tema ceritanya tentang akhlak. Bu, akhlak. Bu, akhlak. Woi, akhlak. Lah, itu marhaban. Ini baju udah lunas? Udah. Kalau belum ada Pak Kadus. Yang mana tahu jadi kepala desa, insya Allah, amin. Asalkan cocok aja lah. Bu, Rasulullah itu adalah Nabi yang paling sempurna akhlaknya. Bahkan diutusnya Rasulullah ke dunia mempunyai akhlak. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kutunjukkan kepada kalian kata Allah contoh suri tauladan yang paling baik di antara yang lain. Tidak ada duanya. Nih Rasulullah.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah, kata Rasul, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak di zaman jahiliyah dan menjadi penyempurna akhlak di masa sekarang. Karena hari ini sudah lebih parah daripada masa jahiliyah. Hei, hei, orang ini kalau nggak diajak cakap duluan. Hari ini lebih jahiliyah ketimbang zaman jahiliyah, Pak. Namun akhlak itulah sebagai pegangan dalam hidup, tak ada lain. Aku kalau cakap-cakap di keringatan aja bawaannya, Pak. Untunglah serbanku banyak, karena serbannya ada 3 hikmahnya, Bu. Di mana-mana aku sampaikan ini kalau kejadiannya kayak gini, Pak. Yang pertama, hikmah sorban ini, Bu, biar nambah ustad agak ganteng dikit. Iya kan? Nanti kalau aku buka serbanku, namanya kutilang darah pantai, kurus tinggi langsing, dada rata pantat tepos. Tapi kalau aku tambah serban, agak gagah dikit. Ini kegunaan serban pertama. Kegunaan serban yang kedua, ngilap-ngilap keringat kalau panitia nggak naikkan tisu. Nah, ini maknanya. Makna ini kegunaan serban. Nah, biar tahu aja, udah cakap pun aku nggak naik-naik juga, cuman apa? Kegunaan, jangankan tisu. Yang pertama tadi ku panggil aja nggak datang. Minum, gue bilang nggak datang juga. Minum orang tuh harusnya pakai sate pula lagi tuh. La ilaha illallah. Oh, enaknya hidup kalian ya. Aku dari tadi duduk situ, gue tadi buka-buka dan pakai sate, lebih enak jadi penonton jadi ustaz. Karena 2 kali aku dimencirim sebelum ceramah Ustaz Endro. Ustaz tahu kan gaji orang dimakan biasanya. Ini gue tengok langsung duduk. Gue pikir makannya kapan? Gue pikir juga. Tapi entahlah habis ini makanan atau enggak. Cuman gue tengok nggak ada dibilang orang tuh tadi. BKM Ustaz Bang Endro nggak ada bilang Ustaz habis ini makan, kita nggak ada dibilangnya. Berarti dah alhamdulillah lah, habis ini terpaksa lah gue ke warung Aceh bilang dari sini nanti makan. Karena sengaja aku nggak makan, tahu gue mencirim. Karena gue udah mencirim, ayang babiku bilang nggak makan dulu, Beb, katanya. Bilang nggak usah slow, nanti dimencirim makan. Udah gak usah Endro, gue pikir. Rupanya nggak jelas juga. Ya Allah. Ini hikmah keduamu. Hikmah ketiga, bawa sorban, apalagi lebar panjang kayak gini, ini 3 meter. Ini hikmahnya yang ketiga, bungkus-bungkus kue kalau lebih. Cuman nggak pernah aku buat, Pak. Di mana-mana aku ceramah nggak pernah kayak gitu. Panitia nanya, Ustaz tadi mobilnya di mana? Kalau hari ini dijemput, kemana? Situ mobilnya, aku bilang. Ya sampai di mobil udah ada bungkusan. Biasanya gitu. Ya biasanya kayak gitu sih, Bu. Aku cuma cerita kebiasaan, nggak ada cerita lain. Inilah akhlak, Pak. Akhlak kebiasaan tuh ada. Nah, ya Bu ya, Bu. Air minum itu udah ambil. Pikir lama-lama buat susu air putih. Air putih di dekat banyakan tak ambil kan ya. Lama aku nunggu, aku pikir manaskan air. Aku baik sangka. Mungkin orang ini buruk sangka sama aku. Oh, Ustaz itu kan kurus, penyakitan. Enggak, aku kasih tahu kalian panitia. Hari ini alhamdulillah aku tak punya sakit apa-apa, apalagi corona, nggak ada itu, ya. Alhamdulillah nggak punya sakit apa-apa. Jadi kalau minum susu boleh. Nah, ngasih tahu, nggak boleh minta. Guru kami mengajarkan nggak boleh Ustaz itu minta-minta, nggak boleh. Maksa-maksa pun nggak boleh. Mengingatkan. Mana tahu lupa. Kalau kemarin-kemarin masih enak, Bu. Kalau gini kan aku tiap malam keluar. Nyusu agak lama, Pak. Agak payah. Biasanya kalau di rumah gitu. Begitu pulang aku, Assalamualaikum, Beb. Aku bilang, Waalaikumsalam, ayang bebek. Dibukanya pintu kan. Susu. Langsung dibilangnya, Pak. Dia tahu aku tiap malam kadang mau minum susu. Ya, alhamdulillah ada pulanya saset kadang bekali dalam kulkas setelah dibuat. Ibu ini gak kemana-mana pikirannya. Gak ada yang lain ini, Bu. Ini cerita akhlak gitu ini. La ilaha illallah. Oh,
Udah? 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 Billahi taufiq wal hidayah. Tadi ibu bilang udah. Aduh ya Allah. Basah nih. Nih. Udah gak ada yang paham kan? Allahu Akbar. Bu. Rasulullah itu contoh suri tauladan yang paling hebat. Rasul diutus dan dikirim ke dunia Allah ini pun hanya untuk menyempurnakan akhlak yang bobrok. Hari ini akhlak sudah hancur. Di mana-mana pun kita tengok akhlak udah hancur. Dari lini ke masyarakatan, maaf. Dari keluarga, suami ke istri, istri ke suami, bertetangga, akhlak udah nggak ada. Bernegara, akhlak udah hancur. Berpolitik, akhlak udah hancur. Betul tidak? Barusan lagi viral tuh Pak, lagi viral di YouTube, lagi viral di media sosial. Habib Rizik pulang jam tanggal 10 November Pak. Tanggal 10 November Habib Rizik pulang. Ada orang yang tak punya akhlak. Ada yang bilang Habib Rizik tukang jual obat. Ada yang bilang Habib Rizik tukang jual obat. Tahu siapa? Ibu mungkin nggak tahu, orang ini tahu kan, orang ini sering nonton ya. nonton YouTube. Siapa? Tuh si wanita laknat Nikita Mirzani. Datang Ustaz Maher At-Twailibi ngancam akan diturunkan personil laskar pejuang pembela agama 800 orang. Dibilangnya dia nggak takut. Polisi disuruhnya mengawal rumahnya. Polisi seharusnya kau kawal ulama, bukan perempuan yang nggak baik kayak gitu. Ini polisi nggak ada akhlak. Betul? Ini polisi nggak ada akhlak. Pernah nengok Pak, ada brimob gendong si cukong Cina, namanya Datuk Taher. Nyamar namanya supaya jangan dianggap dia orang Cina, supaya jangan dianggap dia komunis. Dia Datuk Taher namanya. Begitu datang Datuk Taher, polisi, brimob, tentara menggendong, mengayak-ngayak keliling kampung. Padahal bukan ulama. Ini akhlak udah hilang Pak. Siapa ulama, siapa yang menghancurkan ulama? Ada seorang tentara kemarin ketika pulang Habib Rizik ngucapin selamat ahlan wa sahlan, selamat datang ya Habib Rizik, ditangkap. Ditangkap. Brimob, TNI, tentara, polisi yang cinta ulama tak dikasih oleh pemerintah. Katanya melanggar disiplin, melanggar kode etik. Salah nggak Bu cucu Rasul pulang ke Indonesia kita ucapkan selamat datang? Salah tidak? Tapi orang yang mengucapkan, instansi pemerintah mengucapkan selamat datang ditangkap 14 hari. 14 hari dimasukkan di penjara militer. Sini kita Mirzani ngejek keturunan Nabi, dikawal polisi, bukan ditangkap Pak. Bebas. Dia enak kali dia ngomong, aku kan aset pemerintah katanya. Santet mati kau. Tengok bahayanya akhlak manusia sekarang. Kita nggak tahu siapa yang akhlaknya hancur. Kita nggak tahu. Sini kita ke akhlaknya hancur, kita nggak tahu. Entah pemerintah kita pula yang tak punya akhlak. Ini yang kita takutkan. Kan cerita akhlak ini. Pak Kadus, ini bukan bahas-bahas pemerintah. Ini nanti dibilang Ustaz radikal. Ustaz Bukhari nggak usah lagi masuk ke menciri. Kenapa radikal? Sekarang payah Pak Kadus, pakai jubah, celana cingkrang, jenggotan, pakai cadar, dibilang radikal. Yang nggak pakai baju, radikal. Betul. Sekarang ini akhlak udah hancur. Maka malam ini kenapa
roadshow FKSMM ini malam ke-16 keliling-keliling agar masyarakat yang dikunjungi berubah dikit lah akhlak. Kita contoh akhlak yang paling mulia. Nabi Muhammad punya akhlak yang paling mulia, nggak ada duanya. Ini Rasulullah. Dari mana kita mau ngambilnya? Sisi seorang suami, Rasul suami yang mantap, soleh. Dari seorang ayah kepada anak-anaknya, Rasul punya 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Bininya berapa ya Ustaz? Bini Rasulullah dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan 11 orang. 2 meninggal dunia sebelum Rasul meninggal. Selebihnya Rasul bersama mereka. Akhlak Rasul sama bini mantap. Ini banyak bapak-bapak, mana tahu bisa diterapkan nanti Pak. Akhlak Rasul. Bukan nyuruh bapak nikah sampai 11. Orang ini cak mau aja. Entah udah ada saya apa? Udah ada cadangan? Nah. Allah ngajarkan kita nengok contoh Rasulullah. Kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditinjau dari segala macam sisi, akhlaknya mantap. Bu, Nabi mengajarkan akhlak kepada suami. Pernah anak Rasul bertanya sama Rasul, nama anak Rasul yang disayangi paling dicinta Rasul itu Fatimah. Siapa Bu? Siapa? Fatimah. Ini Fatimah nanya Rasul, ya, apa nak? Siapalah wanita soleha yang ahli surga itu ya? Ya siapa yang ngantar tisu lah ya kan? Nah. Ya. Mau nggak dari tadi lah sempat basah baju udah. Ayah kata Fatimah, siapa wanita yang soleha ahli surga ya? Ini untuk emak-emak dulu, biar pulang dari sini taat sama laki. Ya mak, kata Rasulullah, nak, pergi kau ke rumah bibimu, datangi rumahnya, kau akan tahu siapa wanita soleha. Nama bibi Rasulullah Muti'ah. Muti'ah. Hafalnya anak Muti'ah. Datanglah Fatimah ke rumahnya. Begitu datang ke rumah Muti'ah ini, Fatimah datang ke rumah Muti'ah. Bu, Fatimah datang ke rumah Muti'ah. Bu, Fatimah. Nah, datang ke rumah Muti'ah. Ya udah, sebelum lagi. Fatimah datang bawa Sayyidina Ali. Anak Fatimah ada 2 kembar, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Datang bawa Hasan. Karena Fatimah ini nikah sama Sayyidina Ali. Datang Fatimah sama Hasan, bawa Hasan ke rumah Muti'ah. Mau nyari informasi wanita soleha itu seperti apa. Bawa Ali, bawa Hasan ke pintu. Assalamualaikum Bi. Sopo? Kata bibinya. Bibinya orang Jawa Pak. Fatimah. Wes, bentar ya. Dari jendela Muti'ah mengeluarkan suara, bukan mengeluarkan kepala Pak. Mengeluarkan suara. Sama siapa kau mah? Hasan Hasan. Karena Fatimah bawa Hasan. Bu, Fatimah bawa Hasan. Apa kata Muti'ah? Timah, nanti siang aja lah kau datang ya, pulang bapak kau, pulang paman kau. Kenapa Be? Paman kau pesankan tadi sebelum pergi ke ladang, katanya jangan pernah kau masukkan laki-laki yang bukan muhrim ke rumah li sebelum izin aku. Kata Muti'ah. Hasan masih kecilnya Be. Laki-laki itu perempuan, laki-laki Be. Kan lah paman kau bilang tadi laki-laki, nggak dibilangnya kecil atau besar. Terus kapan Be? Siang. Ya lebih balik. Siang datang lagi, bukan bawa Hasan lagi, bawa Hasan Husain.
Karena Sayyidina Ali belum pulang. Bawa Hasan Husin. Assalamualaikum, Be. Salam. Udah datang susunya, Bu? Alhamdulillah. Aduh. Ya bantuin. Dan ibu yang naik. Ntar nggak bisa turun. Ini marah ini sama-sama air putih. Apalagi teh manis lagi deh. Nggak sekalian kopi, jus, apa semuanya nggak. Biar jualan aku sini semuanya. Aduh, luar biasa jemaah musola takwa di sana. Karena nggak pernah gue gini 3 gelas minum gua. Ini marah atau gimana? Udah nggak usah grogi. Aku nggak minum teh, mak. Abang bawa aja ke bawah teh. Aku doa abang aja. Lumayan cair teh manis. Datang Fatimah bawa Sayyidina Hasan, bawa Sayyidina Husin. Apa kata Muti'ah? Timah, kau sama Hasan? Enggak, Be, Husin pun ikut. Loh kok gitu? Enggak ada kawannya di rumah, Be. Kamu ikut tinggalin sendirian. Atau Fatimah, nanti sore lah kau datang ya, Mah. Loh kok sore, Be? Tapi siang. Yang dapat izin cuma Hasan, Husin enggak. Kan kau bilang tadi sama Hasan, ya minta izin lah kita sama paman kau bawa Hasan dia. Iya kata pamanmu, tapi nggak kau bilang ikut Husin. Ya cuman lah, Be, sore lah kau datang. Pulang Fatimah bawa Hasan Husin ke rumah. Sorenya datang lagi, bawa Hasan bawa Husin. Ndek cerita masuk orang. Assalamualaikum, Be. Salam. Duduklah. Didangkan makan, didangkan minum. Tak berapa lama pulang suami Muti'ah dari kerja. Bentar ya, Mah, paman kau pulang. Ditinggalinnya ini Fatimah, Pak. Ngapain? Itu lakinya diurusin. Lakinya pulang ngantor, sepatu dibukain, kaos kaki dibukain, diambilkan air hangat untuk minum, atau dia suka kopi, kasih kopi, kasih susu, dihidangkan, bawa ke dalam kamar. Ngapain? Bukain baju kerjanya. Belum sampai situ, begitu selesai buka baju kerjanya, diambilkannya anduk, dibereskannya kamar mandi, siapkannya mandi untuk lakinya. Bahkan bukan menyiapkan mandi saja, itu lakinya dimandikan oleh Muti'ah. Dimandikannya lakinya oleh Muti'ah. Begitu dimandikan, selesai, beres, bawa ke kamar lagi, kasih pakaian, diseragamkan balik, dibawa ke meja hidangan, makan. Muti'ah tidak pernah begitu siap masak mencicipi masakan. Dia nggak tahu rasa itu cuman rasanya. Sebelum lakinya makan dan minum, Muti'ah nggak berani makan dan minum. Apa sampai situ, Ustaz? Tidak. Begitu selesai waktu makan, Muti'ah tak makan, Pak. Ditengoknya lakinya makan, dikasihnya wajah yang teduh, dikasihnya senyuman yang indah. Sambil makan cakap-cakap, "Gimana ya, Bang, kerjaan tadi?" "Alhamdulillah." "Loh, kok nggak makan, Muti'ah?" Kata lakinya. "Abang dulu makan." Sudah mau habis makanan yang dimakan suaminya, baru dia ambil makanannya sedikit, porsinya sesuai dengan porsi sisa lakinya, nggak porsi banyak, Bang. Kenapa? Karena dia tahu habis lakinya makan, dia mau menyelesaikan urusan itu lagi, mengabdi lagi sama lakinya. Pas lagi makan, diletakkan serbet sama rotan. "Bang, capek," katanya. Dilapkannya keringat lakinya pas lagi makan. "Bang, ini rotan. Kalau aku punya salah dalam 1 hari, tolong abang pukul aku, Bang. Aku nggak mau di akhirat dosaku aku menanggung." Ini Muti'ah, Pak. Ada orang kayak gini di situ? Hah? Ada di Dusun 4 karyawan baru ini, karyawan lama ini. Ada. Nunggu laki nih, Muti'ah ngajarin nunggu laki kerja di rumah, bukan di rumah orang. "Assalamualaikum, Kak."
Alah, kenapa? Pia, nggak apa-apa kak, datang waktu pulang dari ladang. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Dari mana ya? Dari pasar kak, dari pekan. Nunggu abang tuh pulang, nggak pulang-pulang. Jam berapa rupanya? Jam tengah 6. Sekarang jam 4. Numpang aku dulu sini kak, cerita kita kan. Nggak tahu kakak, nggak tahu kakak apa. Lagi siapa itu? Nggak siapa, si Marni. Kenapa? Ku tengok semalam mandi kak. Ih Allah, kenapa kau tengok? Tapi nggak semua kak, badannya aja kak, muka sama belakang badannya itu kak, putihnya beda kak, rupanya panu semua kak. La ilaha illallah. Itulah kerjaan nenek kita pak. Nunggu laki pulang, gosipin orang dulu. Betul atau betul? Ngangguk, yang kuat ketawanya pengalaman. Bu, itu Mutiah nunggu lakinya, dia udah bersiap berdandan, pakaian cantik, make upnya bagus, harum wanginya luar biasa. Nih wanita soleha nunggu laki pulang. Kadang beda pak, bini soleha sama toleha beda. Bini soleha yang dicontohkan Mutiah, bu, kalau laki pulang jam 5, jam 6 sore, tengah 5 udah siap dandan. Nih kita kan nggak mau kondangan aja yang mau dandan ya, apalagi kalau udah hari Ahad. Jangankan mau bagus sama laki, kalau sudah kondangan hari Ahad kan banyak itu undangan bu. Berantem dulu sama laki milih baju, bawa warna hijau, kuning, merah. Bang, mana yang baik? Mantap, bagus dan cantik mana? Kata laki itu merah dek, merah. Hijau bang, bagus. Ini putih, bagus. Mana yang bagus bang? Merah, bagus. Hijau, bagus. Atau yang putih bang? Bagus. Lama sinting juga bapak tuh kan, naik hitamnya. Nah, kau pakai aja yang mana kau mau, PA, asalkan jangan bertelanjang lah kau undangan sama aku. La ilaha illallah. Iyalah bang, yang merepet aja pun. Tadi warna apa bu? Merah, hijau, putih. Yang keluar warna hitam. Sholat, taulah orang mau pergi kondangan sholat buru-buru. Suka-sukanya aja sholat. Allahu Akbar. Allah. Ini makan di rumah nanti kan kekenyangan pula. Nanti kalau udah kekenyangan makan kondangan nggak bisa. Sama Allah namidah. Nggak usah lama-lama nih karena rendangnya habis pula. Gitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zuhur kan 4 rakaat. Allah bismillahirrahmanirrahim. Nanti kok kehabisan lah telur pula kan di mana ada telur. Dan Allah liman hamidah, mana lagi baju begini. Allah Akbar, entah apa-apa pikiran kita pak. Kenapa? Orang yang sholat bisa lintas dunia loh pak, bisa mikirkan segala-galanya. Pulang dari pasar sholat, Allah Akbar, meong kata kucing di belakang. Oh Allah, nggak kututup pula ikan tadi. Allah Akbar. Sami Allah menghamidah. Pasar pajak udah tutup jam segini, kemana lah belanjanya? Allah Akbar. Kacau pikiran kita. Kenapa? Karena belum tetap. Maka yang perlu kita itu adalah bagaimana memperbaiki akhlak. Ya bu, bu, bini sama laki baik-baik akhlak. Nunggu laki itu pakai parfum. Awang enggak, undangan nih merah, bawah merah, kuning, bawah kuning, hijau. Nengok muka bini awak teringat lampu lalu lintas. Ini pakai shadow nih, alis pakai shadow hitam, agak kebiru-biruan. Macam orang baru siap kecedot tiang listrik pak. Kalau parfum jangan tanya, jangan tanya kalau parfum. Baju
yang baju ini sengaja dipakai hanya untuk setahun 3 kali. Arisan, Idul Fitri, Idul Adha. Ini khusus. Kenapa? Punya disebutkan uang. Ini. Udah. Baik-baik. Make up di hadapan laki berpahala, di hadapan laki orang dosa. Kadang bini kita nih Pak lebih ramah sama laki orang ketimbang lakinya. Lewat Bapak Imin depan rumah, singgah bang, singgah. Laki awak negur, apa itu? Astagfirullah. Nih, lebih ramah sama laki orang. Ibu, dandan baik-baik, nunggu lagi. Ini kan tengok, begitu awak pulang dari ladang muka bini pas macam naik lampir. Rambut udah cemana-cemana, baju kaos udah kaos bolong pula. Mana lagi gitu? Padahal akhlak sama suami penting. Istri yang akhlaknya bagus sama suami, jaminan surga dikasih Allah. Allah bilang dalam hadis kursi, kalau seorang istri sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah lepas, patuh sama suami, pilih surga mana yang kau mau. Ini anaknya istri, pilih surga mana yang kau mau. Tapi kalau suami Pak belum tentu milih surga. Masuk surga aja pun kadang payah. Kenapa aku bilang payah? Ini laki masuk surga duluan, istri masuk surga ditanya urusan istri doang, Bu. Tapi kalau suami mau masuk surga, selesaikan dulu urusan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Tanggung jawab masih banyak. Makanya banyak suami masuk neraka gara-gara istri. Betul nih Bu, aku bukan ngecek aku kemari, aku nang kemarin nyampaikan yang betul, bukan nyampaikan yang ngecek. Banyak suami masuk aku mau. Banyak suami masuk neraka gara-gara istri. Dia soleh, rajin ibadah, sholat kamu sholat takwa tak pernah tinggal, puasa sunnah tak pernah lepas, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, haji sudah berangkat, umrohnya sering, saking kan seringnya unta pun muak nengok muka dia. Semua ibadah sudah lengkap, full dikerjakannya sama Allah. Tapi istrinya suka menggosipi orang lain, membukakan aib orang lain, menghibah urusan orang lain, selalu berantem sama tetangga, selalu nggak pernah bayar utang di mana-mana. Ini istri kalau nggak dijaga nasihati oleh suami, mohon maaf Pak, surga nggak Bapak dapat. Apalagi suaminya hebat ibadahnya, istri nggak pernah ibadah. Doa Bapak nggak nyampe sama istri, nggak nyampe. Berdoa, ya Allah, sehatkanlah istriku, nggak akan bisa. Kenapa? Yang didoakan nggak sholat. Yang didoakan nggak sholat. Bagaimana supaya mantap doa itu? Yang berdoa sama yang didoakan sholat. Yang paling parah, yang mendoa nggak sholat, yang didoakan nggak sholat. Operator jawab, mohon maaf, doa yang Anda tuju sedang tidak aktif, tolong diperiksa doa tujuan Anda. Ini bahayanya Pak. Kenapa bisa operator jawab? Karena orang yang berdoa tidak sholat, yang didoakan pun tidak sholat. Yang paling parah, tolong periksa doa Anda, mungkin khatamallahu ala qulubihim, udah ditutup Allah hatinya. Akhlak yang perlu Ibu. Pesanku malam ini, jaga dan perbaiki akhlak istri kepada suami, ya Bu. Jangan pernah tinggikan nada suara istri kepada suami. Tinggi nada suara istri kepada suami, itu menunjukkan istri durhaka. Bu, Bu, istri durhaka. Istri durhaka. Dek, apa? Nih, nadanya tinggi, bukan suaranya tinggi. Kalau suaranya yang besar beda sama nada yang tinggi.
Dek, apa? Mungkin dia di belakang. Tapi kalau nada yang tinggi, ini membuat emosi, Pak. Dek, apa? Buat sendiri. Kadang nggak tahu aja tempatnya. Nih, hati-hati. Kalau ada hari ini emak-emak suaranya sama lakinya ditinggikan, ini bini durhaka. Bu, jaga itu suara. Yang namanya rumah tangga pasti berantemnya ada, Pak, pasti. Itu nggak bisa dipungkiri karena hidup penuh dengan masalah, betul. Punya anak masalah, nggak beranak masalah. Punya bini, cepat kali orang jawabnya, masalah. Nggak begini, masalah. Punya laki, kompak, ada niat mengganti. Punya laki, masalah. Nggak laku-laku, masalah. Punya harta, masalah. Nggak punya harta, masalah. Punya jabatan, masalah. Nggak punya jabatan, masalah. Semua hidup penuh dengan masalah. Nggak mau punya masalah, mati pun punya masalah, Pak. Emang enak mati? Masalahnya banyak lagi ketimbang dunia. Semua punya masalah. Maka yang kita tahu di Indonesia ada satu yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Pajak Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Masuk emang nggak ada masalah, keluar mikirin masalah, Pak. Mana lah menembusnya ini? Ini akan menjadi problem dalam rumah tangga. Berantem pasti ada masalah, wajar. Tahu siapa yang rumah tangganya nggak pernah berantem? Tahu rumah tangga nggak pernah berantem? Istrinya bisu, lakinya peka. Insya Allah nggak berantem. Lakinya duduk nih, duduk laki ya, duduk nonton TV, duduk. Lakinya duduk nih, bininya merepet karena duduk ada kerjaan, nggak kerja. Ini insya Allah, Pak, nggak berantem. Bu, kalau mau nggak punya masalah berantem di rumah kayak gitu. Akhirnya bilang, kok nampak masih bisa saut, Pak? Nggak nampak, mana dia di belakang wali sini? Ngapain pun itu kecuali habis piring pecah, Pak. Coba tahu, Pak. Artinya nggak ada yang luput dari masalah. Sekarang kita yang mikirkan bagaimana mengatasi masalah. Ya, Bu. Surga nerakanya istri terletak pada pengabdian suami. Maka akhlak istri kepada suami harus diberesin. Jangan durhaka sama suami walaupun mohon maaf kita lebih banyak duit. Kadang gitu, Pak. Mentang-mentang bini kerja di kantor desa banyak duitnya. Mentang-mentang bini kadus banyak duit, durhaka sama laki. Nggak boleh gitu. Mentang-mentang orang kaya ayah emaknya, mobilnya ada, lakinya nggak banyak duit, suka-sukanya merintah laki. Nggak boleh. Suami itu imam dalam rumah tangga. Suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi wanita. Maka hargai, muliakan suami. Allah akan jaminkan surga untuk ibu-ibu yang patuh sama suami. Ustaz, bagaimana kepatuhan kami kepada suami? Apakah patuh kami tidak ada? Tidak. Harus mutlak patuh apapun kata dia? Enggak. Allah jelaskan dalam Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul. Ini taat Allah, taat Rasul, mutlak, tidak boleh tidak. Wa ulil amri minkum, tidak pakai kalimat ati'u lagi. Artinya menunjukkan ada batas kewajaran mematuhi suami.
Ketika perintahnya baik, wajib sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Tapi kalau perintahnya enggak baik, sami'na wa asaina, kami dengar namun kami abaikan. Nih batas kewajaran. Begitupun sama orang tua, Pak. Orang tua wajib dipatuhi, tak boleh durhaka selagi baik. Tapi kalau orang tua nyuruh yang enggak baik, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami abaikan. Kita nggak ada masalah dalam rumah tangga, tiba-tiba karena orang tua kita nggak senang sama kita, disuruhnya kita cerai sama istri, nggak boleh diikuti walaupun perintah orang tua. Namun kalau udah perintah orang tua kan harus patuh. Tidak semua perintah itu yang wajib dipatuhi. Ada perintah, ada juga yang melanggar aturan. Haram hukumnya mengikuti perintah manusia dengan melanggar aturan Allah. Ini Bu, akhlak tadi. Ya Bu ya. Akhlak. Akhlak sama laki. Ustaz, bagaimana supaya kami nggak ribut-ribut kali dalam rumah tangga? Contoh Nabi. Nabi itu nggak pernah kasar bahasanya sama istri, Pak. Nabi lembut ngomongin sama bininya. Bahkan Nabi mengajarkan kita, Bu, panggillah pasanganmu dengan panggilan yang dia senangi. Rasul mengajarkan kita dengan panggilan Rasul sama istrinya, ya Humairah, ya Humairah. Apa Humairah itu? Wahai istriku yang punya pipi putih-putih kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah alami murni putih, saking putihnya nampak warna pink. Alami, kalau kita kan diping-ping kan, sengaja diping-ping kan. Rasul manggil kayak gitu, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Senyum Siti Aisyah mendengarnya, karena Rasul memuji. Apa tuh ngomong, itu kan bini Rasul, Ustaz, pipinya putih kemerah-merahan, biniku hitam kebiru-biruan. Ada apa harus kupanggil, hei lebam gitu? Enggak harus kayak gitu. Kalau aku Ustaz, black, hitam, enggak. Nabi ngajarkan panggil dengan panggilan yang dia senangi, bukan nengok kenyataan. Kan nggak mungkin ada bini kita mah pesek, pendek, jelek, tongge, hitam, hidup lagi. Manggilnya gimana? Musibah gitu. Kan nggak mungkin. Nabi mengajarkan memanggil pasangan dengan panggilan yang dia senangi. Kalau bapak senang manggil istri panggilan pesek, panggil sek. Apa cung? Andi pasar. Wes titi DJ. Apa iku? Titi di jalan. Dari Dores. Apa dari Dores? Dengan diiringi doa dan restu. Arapik. Apa itu? Penyanyi PA. Panggil dengan panggilan yang senangi, Bu. Dulu masa belum nikah, panggilan luar biasa. Yang aku aja bilang nyebutinnya merinding aku. Yang bebek. Belum ada apa-apa. Jangan tanya, Pak, begitu mau waktu masa-masa pacaran, gandengan tangan kemana-mana. Pas lagi kamar mandi terpleset kulit pisang, itu kulit pisang dia ejek dimaki-maki sama tuh. Jijik kalau naik kulit pisang, makanan monyet, hancur kok, hantu. Dimaki-maki kulit pisang, mana yang sakit dik, mana yang sakit? Ini Bang nggak ada apa-apa, cuman dikit pleset. Udah nggak apa-apa kan, nanti kita berkusuk, nanti kita berobat. Belum ada apa-apa. Anak satu, anak dua, bini terpleset kamar mandi. Aduh, kenapa? Kulit pisang, Bang. Mata kau kemana? Mata kau tengoklah mata. Makanya siapkan tong sampah di rumah. Beda, Pak. Kenapa? Karena sudah berubah panggilan. Dulu panggilan nyayang, sekarang enggak lagi. Udah ada anak satu, udah enggak manggil sayang, manggil abang. Bang,
udah umur lanjut 10 tahun, anak udah tamat kuliah, nggak manggil abang lagi. Kamu udah nggak manggil kamu lagi, terus manggil apa? Ayahnya anak-anak. Ayah anak-anak sini dulu. Ketika panggilan mesra sudah berubah, akan berubah pula rasa cinta dan sayang sama suami istri. Aku nengok ada di Riau, pernah aku diundang ceramah ke Riau, Pak. Begitu diundang ceramah di Riau, makan dan jumpa rumah seorang guru tasawuf, khalifah kalau kita bilang. Sampai ke rumah guru itu dihidangkan aku minuman sama makanan. Ini si kakek umurnya 85 tahun. Si kakek dihidangkan sama istrinya. Nenek itu umur 82. Dihidangkan makanan minuman. Apa kata si kakek? Ngucapin terima kasih. Makasih ya yang. Aku nengoknya luar biasa, bertahan cinta orang, romantika cinta. Istrinya bilang, sama-sama ya. Aku penasaran. Aku tanya, apa resepnya? Apa amalan kakek kek? Sehingga bahasa panggilan sayang itu sampai sekarang bisa melekat pada kalian berdua. Maksud kau apa? Kata kakek. Nanya kayak panggilan sayang itu. Gini ya, bukan masalah sayang atau enggak. Aku cuma ngasih tahu sama kau. Aku kan udah lama sama nenek kau nih, udah 55 tahun kami udah rumah tangga. Terus kayak lupa aku namanya. Jadi aku panggil aja biar mudah, yang udah gitu aja, dia pun lupa sama aku. Dan aku panggilnya juga yang udah. Jadi kita manggil sayang sama suami bukan karena lupa, ya Bu. Pulang dari sini, pulang apalagi kok lagi nggak ada acara malam ini. Panggil aja datang. Assalamualaikum yang. Assalamualaikum yang. Insya Allah dia rasa kening ibu agak panas, dia bilang buang tabiat kau ya. Karena kalau hal yang tidak dibiasakan, ketika kita ucapkan, kita lakukan, kita perbuat, akan hal yang aneh, Pak. Tapi kalau tak kita mulai, kapan kita mendapat rumah tangga baiti jannati seperti Rasulullah. Rasul bilang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal rumah Rasul kecil, Pak. Tapi hidup Rasul ibarat surga. Rumah awak gedung, lahannya besar, ibarat neraka. Kenapa? Suami istri selalu berantem, gak pernah cocok. Anak, mohon maaf, akhlaknya gak terjaga. Anak lebih suka di warnet ketimbang di musola. Anak kita lebih patuh sama kawan-kawannya ketimbang sama orang tuanya. Kenapa gak ada akhlak sama anak? Karena orang tua gak mencontohkan akhlak sama anaknya. Gak bisa kita salahkan secara total anak kita yang tak ada akhlak. Coba tanya diri kita, sudahkah kita punya akhlak kepada anak kita? Kadang kalau marah emak-emak manggil anak suka-suka aja. Kadang anak-anak dipanggil macam manggil entah semana, dibilang kan. Iya, kebun binatang di Semalingkar rata dipanggilnya. Itu ada 3 binatang favorit yang tak pernah tinggal kalau mama marah. Anjing, mami, monyet. Gak boleh sebut-sebut itu anak-anak di sini Bu. Gak boleh bilang-bilang anjing itu gak boleh sini. Hah? Ya kan ngasih tahu supaya jangan ngerti apa orang. Nggak pernah bahasa yang lain, anjing, mami, nyonyet. Buat kayak entah bahasa, entah binatang-binatang yang lucu kan enak. Kupu-kupu, capung, ikan laga, kan bisa. Ini enggak, memang binatang yang diharamkan itulah yang kita sebutkan. Makanya maaf, anak kita akhlaknya seperti yang kita bilang. Al-kalamud doa, perkataan itu doamu. Semarah apapun sama anak, jangan bahasa yang kasar, jangan omongan-omongan yang kasar, bahkan jangan sumpah serapah dikeluarkan. Itu akan menjadi membentuk di pola pikir serta karakter anak, akhlaknya akan hancur. Coba panggil bahasa yang baik. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Itu kenapa bisa jadi imam? Selain takdir dari kasih Allah, itu sumpah mamanya, Pak. Sumpahkan kau jadi imam besar. Betul jadi imam besar. Gitu Bu, sekali nyumpahin anak. Kalau anak bandel, sumpah kau jadi ulama. Coba. Karena doa walid bi walidayhi kat doaun nabi bi ummati. Doa orang tua pada anaknya sama dahsyatnya seperti doa nabi kepada umatnya. Luar biasa. Itu juga akhlak.
Tengoklah sekarang anak-anak udah nggak ada akhlak, Bu. Anak-anak kita udah hancur akhlaknya. Dengar anak-anak remaja, ini untuk kalian. Anak-anak kita ingat, Bu, dulu kalau ibu masa gadis, ya, masa-masa gadis, begitu masuk kamar mandi, pakai kemben, ya, pakai kemben masuk kamar mandi, mama goreng ikan. Tiba-tiba ayah pulang nonton TV. Apa kata mama? Pakai kain kok, pakai. Ayah kau dibuka. Pakai. Kenapa? Malu. Ditutupin baru masuk. Diam-diam supaya nampak ayah. Segan walaupun itu muhrim, tetap menjaga kehormatan. Sekarang mana ada kayak gitu? Ibu tengok anak udah masuk kamar mandi. Hello Kitty. Pakai. Ayah lagi nonton TV, nelentang. Nah, kok baik-baik kayak gini. Ayahnya nengok, waduh, katanya la ilaha illallah. Gak ada lagi akhlak. Dulu kalau sudah jam 6 sore, Pak, berdiri aja gitu. Ayah kita di depan pintu, kita belum pulang, sibuk nyari jalan masuk. Gak berani masuk, cari kenapa? Takut. Akhlak masih ada. Anak sekarang enggak. Berdiri ayahnya di depan, dia masuk dari depan, tengoknya ayahnya, mata. Tengok. Luar biasa akhlak sekarang. Betul, Bu? Ada kucing jantan sama kucing betina. Kucing jantan ini dulu pernah jumpa di Masjid Al-Huda sama kucing betina, acara maulid. Habis itu nggak jumpa lagi, orang tuh LDR. Chattingan, ayang-ayangan. Pas acara di Mushola At-Taqwa, jumpa lagi. Begitu tengok-tengoknya, kucing jantan sama kucing betina tengok-tengokan. Terjadilah pandangan pertama. Masuk musik. La 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 la. Ya. Dah. Duduk orang tuh. Habis acara maulid, kursi disusun, sajadah tikar digulung, ini sampah diberesin, sunyi dah, gak ada lagi. BKM kunci pintu musola, lampu teras dimatiin. Itu kucing dua-dua duduk di depan pintu teras, pintu depan itu. Duduk orang tuh mengadu kasih karena rindu. Tak berapa lama dekat subuh, BKM masuk ngidupin ngaji, lampu dihidupin. Begitu sudah terang, BKM datang, pintu dibuka, suara ngaji hidup. Kutanya sama bapak, itu kucing lari atau enggak? Logikanya lari kamu? Lari enggak? Kucing jantan lari, kucing betina malu tersipu-sipu. Padahal tadi kucing jantannya udah gini-gini, ngau-ngau. Kucing betinanya orang Jawa, Pak. Rene. Duduk orang tuh. Pas lagi dibuka pintu musola hidup kasetnya, musola hidup lampunya, itu kucing lari enggak? Lari. Padahal binatang tahu malu. Anak zaman sekarang boncengan laki perempuan nggak pernah malu. Nggak ada malu. Laki-laki perempuan yang bukan muhrim nggak malu. Bahkan kita orang tua nggak pernah melarang. Bebek nggak pulang jam 5 sore, sibuk nyarinya. Kambing nggak pulang sampai jam 4 sore, sibuk nyari keliling. Anak nggak pulang jam 12 malam, nggak ada yang peduli. Betul? Begitu pulang anak rumah, suruh makan nggak mau makan, suruh minum nggak mau minum, langsung tidur, masuk angin. Tawa pengalaman. Besok pagi nih siapkan sarapan nih, bahkan susu juga nggak mau minum. Kenapa nang? Masuk angin mak, masuk angin, beli antangin nggak sehat, nggak juga sehat. Ambil balsam diurut nggak juga, panggil tukang koso nggak sehat-sehat. Rupanya sehat 9 bulan 10 hari. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Anak bapak yang perempuan, anak ibu yang perempuan bawa laki-laki yang kurang ajar. Ini laki-laki ini nggak ada yang betul nih, Bu, kurang ajar semua ini. Makanya aku nggak suka sama laki-laki.
Cuman cemana mau dibuat ya kan Mbak? Cemana mau dibuat? Awak mau tengok tahu kita pantas, nggak ditengok nantang. Mau ditengok nggak cocok, nggak ditengok terocok. Alhasil tengok tak tengok banyak nengok daripada kita. Makanya dosa laki-laki ini di mata Pak. Cuci dosa itu dengan banyak istighfar, banyak wudhu, banyak tobat. Ini akhlak udah nggak ada. Jangan ibu biarkan kampung ini kena musibah. Gara-gara akhlak hancur ini kampung bisa hancur Pak. Kami nggak pernah manggil-manggil musibah Ustaz. Kami nggak pernah berharap datang bencana. Siapapun di antara kita tak akan pernah berharap datang bencana di kampung kita. Cuman kita secara tidak langsung dan tanpa kita sadari sudah mengundang bencana dalam rumah tangga kita. Apa itu Ustaz? Membiarkan anak-anak kita pacaran di dalam rumah. Ini ngundang musibah Pak. Oh dalam rumah aja Ustaz, kalau keluar sama. Datang Leman ke rumah ibu. Tahu Leman? Leman tahu Leman? Leman yang anak Pak Paidi, yang jual rujak di Simpang Jalan Asem. Udah pindah deh. Udah pindah. Dulu ada di sini dia. Atau ada Pak Kadus? Oh Pak ada. Sama juga sama aku. Leman datang ke rumah ibu. Assalamualaikum. Jemput anak ibu Carmila. Mila datang ibu. Apa Ma? Itu ada yang datang nyariin kau. Naiking. Ya Ma bentar. Keluarlah Mila. Bentar ya bentar. Pakai baju aku dulu. Orang tuh mau pergi. Alasannya pergi nengok acara maulid di masjid. Tapi munculkan laki-laki perempuan. Jangan kau tokoh-tokoh orang tuamu. Oh ya Leman. Dengar yang baik Leman. Mau kemana kalian? Mil. Mau pergi mak nengok maulid. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali datang. Katanya. Sama dia, iya mak. Yang lain nunggu di musola Taqwa. Kami nanti ngumpul di situ. Lama kok lagi? Lumayan lama. Udah kau siapkan dulu minum itu. Mau minum siapa? Siapa itu mak? Yang di depan kawanmu itu. Siapa itu rupanya? Siapa itu? Kau bilang lah. Yang kau ceritakan kemarin lah sama mama. Panggil dia masuk, Segan dia sama mama, mak. Bang, masuk suruh mama. Segan abang dia, segan. Masuklah si Leman Pak. Nyalami mama si Kamila, manggilnya bukan ibu, mama. Assalamualaikum mak, manggil mama. Kapan kau kelahirkan? Untung gak kasih Tuhan. Manggil mama, belum ada apa-apa udah kayak gitu panggilannya. Manggil mama. Bapak mana mak? Mama. Begitu sudah salam, antar kau minum. Anak siapa kau Leman? Anak Paidi, anak Paidi itu kalau nggak silap, kalau nggak salah mama ini ya, mamanya nyambung juga mama. Iya mak, kalau nggak salah apa mak? Kalau nggak salah, Marni mama kau ya, Marni. Iya mak, Marni itu dulu, ya biar kau tahu aja, Marni itu dulu sama mak sekolah, kami sekolah dulu di Sunggal, biar kau tahu aja. Sehat mama kau? Sehat mak, nanti bilang sama mak kau, salam Bu Ati bilang. Oh iya mak, datanglah si Mila ngantar minuman, udah sejut minum, bang aku bentar ya bang pakai pakaian. Iya pakai. Cakap, minum lah si Leman dulu Bu. Nah, udah didangkan minum kan? Minum dulu, bismillah. Memang kau dusun enak bang, kau malam. Tisu pun habis ya. Begitu tak berapa lama selesai minum siaplah si Carmila. Kemana kamu jadinya? Mau ke jalan masih Al-Huda mah. Hati-hati ya, jangan lama-lama pulang. Cemana kau bawa anak mama ini? Begitu kau bawa pulang, jangan bertambah, jangan berkurang. Kata mama tuh,
Ya mak, datang laki. Kok kau biarkan pula orang tuh pergi? Bentarnya bang, nggak lama-lama itu jam 10 siap orang tuh. Nggak ada, nggak usah orang pergi. Selalu lah bang, bawa nasi goreng di nanti. Ada aja kau nih, nasi goreng, nyacek satu. Dia pula yang minta. La ilaha illallah. Pergi orang itu bu, boncengan laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Kata Nabi, kalau ada laki-laki perempuan yang bukan muhrim berduaan, orang ketiga nama nggak usah kaku lah. Orang ketiga namanya setan, bu, setan, bu. Orang ketiga, ibu biarkan anak berpacaran, boncengan kemana-mana, bu. Selama ibu membiarkan anak ibu pacaran, masih dalam perzinahan mereka. Selama perzinahan itu ada, jangan harap bahagia rumah tangga. Kalau sekampung biarkan anaknya pacaran, tunggu musibah datang dari Allah. Kenapa? Karena pacaran itu zina, Pak. Zina itu maksiat, membiarkan maksiat dosa. Anak-anak pun harus ngerti, apalagi anak perempuan, jaga auratmu, jaga marwahmu. Begitupun kita orang tua. Kalau sudah, mohon maaf, macam tadi Pak, sehatnya 9 bulan 10 hari, apa yang dilakukan? Dipanggillah seluruh BKM yang 30 BKM tadi, kumpulkan masyarakat buat acara pesta. Karena anak orang terpandang, malu lama kelamaan, takut perut membesar baru ketahuan. Malu dengan masyarakat, tapi tak malu sama Allah. Hati-hati, akhlak perlu dibagusin. Ya bu, bagaimana kita bisa mendapatkan anak yang punya akhlak yang bagus? Kembalikan kepada kita. Sudahkah bagus akhlak kita? Kepada siapa Ustaz? Pertama sama anak-anak, yang kedua sama orang tua kita. Akhlak kita bagus sama orang tua, insya Allah anak akan bagus akhlaknya sama kita. Tapi kalau akhlak kita nggak bagus sama orang tua kita, nggak bagus sama mertua kita, jangan harap anak menantu ibu punya akhlak yang bagus sama ibu. Lo hukum karma Ustaz? Enggak, hukum karma nggak pernah ada dalam Islam. Dalam Islam dijelaskan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin." Kau buat kebaikan, ku kasih kebaikanmu di dunia. Ketika kau di dunia ku kasih, di akhirat ku akan tambah pula kebaikan. Kau buat kejahatan, akan ku berikan ganjaran kejahatanmu di dunia, akan ku balas dengan azabku, kata Allah. Pengen nggak bu punya anak yang soleh? Pengen punya anak yang berbakti? Pengen ibu punya anak jadi imam masjid? Pengen jadi anak itu menjadi anak yang berguna? Mohon maaf, tanya diri, sudahkah kita bermanfaat untuk orang tua kita? Sudahkah kita berguna untuk kedua orang tua kita? Sudahkah kita mengabdi kepada kedua orang tua kita? Atau mungkin sampai hari ini, kenapa anak durhaka sama kita orang tuanya? Mungkin kita lebih durhaka sama orang tua kita. Diceritakan sebuah kisah Bapak Ibu. Di rumah yang sederhana, hidup sepasang suami istri. Keluarga kecil lah kita bilang. Keluarga kecil ini, suami, istri, ada anak yang kecil. Anak kecil ini kira-kira 3 atau 4 tahun lah Pak, belum sekolah. Kan biasa bu, kalau anak kecil itu suka kali ngomong, ada aja bahan cakapnya. Apalagi kalau udah nanya-nanya, ada yang nggak tahu dia pasti tanyain, iya bu. Bahkan bukan cuma sekali 2 kali, 5-6 kali tanyainnya, nggak puas-puas. Ini anak kecil. Pada waktu itu mereka, keluarga kecil itu, merawat mamanya. Ini dengarkan nih, dengar nih biar kalian tahu. Ini suami punya mama yang sakit, dibawanya mamanya di rumahnya, merawat mama Pak. Dalam rumahnya ada istri, ada anak yang kecil tadi. Pas waktu makan siang, aku ganti. Ada pengganti ke rumahnya? Apa-apa, aku lebih enak itu setengah jam kan? Oh, selagi masih berdiri kokoh belum diganti.
Bentar, nggak lama, bentar lagi mah. Ini kan jam setengah 11. Kita paskan jam 1 siap ini. Masa itu aja nggak tahan, aku aja tahan di sini duduk. Kan sama juga berdiri sama duduk kan capek-capek juga. Sampai mana tadi Bu? Hah? Sakit? Yang sakit siapa? Orang tua siapa? Orang tua. Yang rawat siapa? Kita tahu tadi? Enggak tahu juga ya? Ngapain berdiri di situ lama-lama? Lah, sepasang suami istri punya keluarga kecil ini merawat orang tuanya yang sedang sakit. Kebetulan pas waktu makan siang. Makan siang. Berapa lama makan siang? Belum makan siang. Datang pembantu dari belakang nyiapin makanan, minuman, buah segala macam terhidang di atas meja, serba kaca, pakai kursi mewah. Di waktu yang sama diambilkan pembantu tikar, dibentang tikar di bawah meja, diletakkan piring-piring plastik, tempat cuci tangan plastik, cangkir-cangkir plastik, nggak pakai tisu tapi pakai serbet, sedangkan di atas serba kaca pakai tisu. Tak berapa lama mereka duduk di kursi menghadap makan. Si anak yang kecil polos tadi nanya sama maknya, Pak. Nah, mak, itu tikar buat siapa? Untuk nenek. Loh kok nggak di atas mak, macam kita kayak gini? Kata mamanya, nenek lagi sakit. Nenek nggak bisa naik turun kursi, makanya diletakkan di situ. Oh iya mak. Terus piringnya kok kayak gitu mak, nggak macam kita kaca, itu plastik. Tempat di tangan plastik, gelasnya plastik, semua plastik. Iya, nenek kan lemas tangannya. Ntar kalau ngangkat piring kaca, gelas kaca, berat. Ntar kalau terempas kena kaki nenek kan kasihan. Si anak mengangguk karena mengiyakan jawaban mamanya. Mereka makan, nenek pun datang, nenek pun juga makan. Selesai mereka makan, Bapak Ibu, ini di meja hidangan, pembantu datang menyelesaikan membereskan belakang. Anak yang kecil tadi pergi ke dapur ngambil kantong plastik, bekas makanan neneknya dibungkusnya dalam kantong plastik. Mamanya nengok sambil bingung. Dia nanya, nak kok dibungkus kantong plastik? Biarin aja bibi yang nganter ke belakang biar dicuciin sekalian. Dengan polos si anak kecil menjawab, Bapak Ibu, mak biarlah kubungkus di kantong plastik. Ini alat makanan kusiapkan untuk mama kalau nanti mama udah tua. Jawaban yang simpel tapi menyusuk hati orang tuanya. Apapun yang Bapak Ibu hari ini lakukan sama orang tua, kelak akan terjadi kembali kepada Bapak yang dilakukan oleh anak-anak kita. Bagaimana mungkin mendapatkan anak yang soleh padahal kita nggak pernah soleh sama orang tua? Pengen ibu diasuh anak ketika tua, nggak akan mungkin itu terjadi kalau orang tua sampai mati nggak pernah kita asuh. 5 bersaudara, mama sakit-sakitan, ayah udah meninggal. Ini berantem dulu sama adik-adik, sama abang-abang, sama kakak. Bagaimana merawatnya? Udah 3 bulan mama di rumahku bang, rumah abang pula lah. Gak bisa nih kerja kayak gini terus, ngerawat mama aja, gantian lah, kalian kan anaknya juga. Ini anaknya durhaka nih. Kalau ada anak yang ngomong seperti itu di hadapan orang tuanya, itu adalah awal kemelaratan hidup di dunianya. Di akhirat akan disiksa dalam neraka. Walaupun banyak ibadahnya, walaupun ustaz sekalipun, walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, tapi orang tua disia-siakannya, tak dikasih Allah tempat surga. Bu, satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, betul? Betul. Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Satu orang ayah sanggup berkorban mati-matian untuk 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban untuk seorang ayahnya. Maka terapkan akhlak itu sama anak-anak kita, Pak. Kelak kalau udah tua, nggak perlu repot di mana tempat tinggal. Siapa yang tidak bangga punya anak
ketika datang bila jenazah di kampung memandikan jenazah ibu, apa kata anak lajang, anak perempuan kita? Pak, Bu, ngapain? Mandikan ayah kamu, mandikan anakku ini, anakku. Indikan mamaku. Iya, itu tuh anakku ini. Udah ibu minggir, bapak minggir, nenek minggir. Ini mama kami. Capek dulu kami dimandikan. Sekarang giliran kami yang mandikan mama kami. Siapa orang tua yang tak bangga anaknya yang mandikan jenazahnya? Siapa orang tua yang tak bangga punya anak yang mengangkat takbir ketika menyolatkan jenazah kita? Yang membungkus kain kafan pada tubuh kita, menciumkan kening hidung kita menghadap kiblat di liang lahat, mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Siapa yang tak bangga punya anak seperti itu? Hari ini Bapak Ibu, coba tanya diri kita, sudahkah kita mencetak anak seperti itu? Kalau belum, ada dua tugas. Pertama, coba perbaiki akhlak kita sama orang tua kita. Yang kedua, didik anak di bidang agama. Oh, aku nggak paham agama, Ustaz. Sekolahkan sekolah agama. Pesantren banyak di Sumatera Utara. Yang gratis ada, yang bayar ada, yang mahal ada. Semua kemudahan dikasih Allah. Kalau hari ini masih suka menyinggung perasaan mertua, ingat, akan terjadi sama ibu. Suka menyinggung perasaan orang tua kita, akan terjadi nanti sama kita. Berapa banyak hari ini, mohon maaf, ada seorang ayah atau seorang ibu yang menyesal menikahkan anaknya dengan mantunya. Kenapa? Mantunya nggak sholat, mantunya nggak ibadah, mantunya durhaka sama dia. Jangan mutlak salahkan dia. Coba tanya diri, sudahkah kita baik akhlak sama orang tua kita? Atau mungkin hari ini ketika harta kita udah banyak, pangkat jabatan udah ada, lahan sawit udah banyak, padi kita berhektar-hektar, mobil naik kita kemana pergi, orang tua meminta tolong, nggak kita openkan. Mama mau minjam duit, harus minta izin sama istri. Hati-hati Pak. Keempat pun istri Bapak tak pernah dan tak boleh lepas pengabdian sama orang tua. Tapi kalau istri harus dapat izin pada suami. Kenapa? Karena pindah pengabdian antara orang tua kepada suami, dan suami yang baik tak akan pernah melarang istrinya mengabdi kepada orang tuanya. Istri yang soleh tak akan pernah melarang suaminya untuk patuh sama orang tuanya. Akhlak ini yang akan membawa kita keridhaan Allah. Gak ada guna sholat tahajud tiap malam, gak ada manfaat duha tiap pagi, gak ada manfaat haji, umroh, sedekah, santunan anak yatim. Itu orang tua gak dicakapi. Hati-hati. Setetes air mata orang tua jatuh di pipinya karena kedurhakaan kita, itu akan membawa kita ke dalam neraka Allah. Jangan pernah teteskan setetes air mata di wajah orang tua kita karena kedurhakaan, tapi teteskan banyak air mata di wajah orang tua karena dia salut dan bangga melihat kita. Ustaz, bagaimana Ustaz? Ayah mak kami sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kami mengabdi kepada orang tua kami? Banyak cara untuk mengabdi. Banyak cara untuk mengabdi kepada orang tua yang sudah meninggal. Pertama, ziarah, datangi kuburnya. Begitu sudah ziarah, doa di situ, bukan minta sama kuburan. Ketika datang anak ke kuburan orang tuanya, mereka itu tahu kita yang datang, Pak. Dia akan bicara sama kawan sebelahnya. Anakku alhamdulillah udah lama nggak datang. Dia akan cerita-cerita, karena di kuburan itu juga ada kehidupan. Begitu datang doa dari anak, ibarat salju yang turun dari langit sampai ke kita. Enak, indah kehidupan itu. Maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana akhlak kita sebagai anak kepada orang tua kita. Yang paling menyedihkan Bapak Ibu, belum sempat kita minta maaf, kita meninggal duluan. Kalau orang tua yang meninggal duluan, kita datangin ke kuburan, minta maaf, minta ampun sama Allah, taubat, semua ibadah kita minta, sambung silaturahimnya, banyak sedekah atas namanya. Ini salah satu cara untuk berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita duluan meninggal dunia, akan terasa penyesalan itu, Pak. Kenapa? Nggak bisa kita datangi ke kuburannya. Walaupun semua kehendak Allah, kalau Allah ingin memaafkan, memberikan maaf kepada kita, selesai.
Tapi ridho Allah, kata Nabi, terletak pada ridho orang tuamu. Murka Allah juga terletak pada murka kedua orang tuamu. Dalam Al-Quran ada 3 amalan yang saling bergandengan, yang apabila gandengannya itu tak pernah kita ikutkan, satu amalan kita buat, satu gandengannya kita tinggalkan, itu yang kita lakukan dinilai 0 di hadapan Allah. Gandengannya itu Bapak Ibu, satu gandengan kita buat, satu lagi nggak kita kerjakan. Ini yang kita buat nggak ada apa-apanya di mata Allah. Apa itu? Pertama, dalam Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakan sholat, tunaikan zakat. Orang sholat tapi tak berzakat, sholatnya ditolak. Orang zakat tak sholat, zakatnya ditolak. Yang kedua, hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah ibadah, hablum minan nas dengan masyarakat. Baik kita sama Allah taat ibadah, tapi sama masyarakat ada yang nggak cakapan, sama ipar ada yang nggak cakapan, itu ibadah ditolak Allah. Yang ketiga, anashkurni wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Bersyukur sama Allah dengan ibadah, kepada orang tua mengabdi. Orang syukur sama Allah tapi durhaka sama orang tua, ibadah ditolak. Orang yang baik sama orang tua nggak ibadah, pengabdian ditolak. Ini nggak boleh lupa dan nggak boleh dilepaskan 3 amalan yang bergandengan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Berapa banyak hari ini, coba kita hitung. Berapa banyak hari ini tetangga kita nggak cakapan dengan kita. Berapa banyak hari ini kita menyinggung perasaan tetangga kita. Berapa banyak hari ini kita selalu menyindir percakapan dengan orang lain. Berapa banyak sama ipar nggak cakapan cuma masalah harta warisan. Berapa banyak hari ini sama kakak ipar nggak cakapan cuma gara-gara lahan yang ditinggalkan, atau mungkin di kapling sana diambil beberapa meter, nggak cakapan. Berapa banyak hari ini seperti itu. Kalau masih ada seperti itu, jangan harap ibadah yang kita buat selama ini diterima oleh Allah, karena konsekuensinya hablum minan nas. Ustaz, tetangga sebelah rumah kami kafir Ustaz, bukan Islam, boleh kain baik sama dia? Nabi nganjurkan nggak boleh putuskan hubungan, walaupun Islam bukan Islam agamanya, tapi hablum minan nas harus dikuatkan. Tetangga kami bukan Islam Ustaz, boleh kami datang ke rumahnya? Boleh. Dia sakit jongok, meninggal pun datangi. Ini hablum minan nas. Yang tidak boleh ikut campur dalam agama itu masalah ibadah. Hablum minallah ibadah, hablum minan nas bermasyarakat, sosialisasi kita. Perbaiki hablum minallah, perbaiki hablum minan nas. Gak akan bisa terima Allah hablum minallah kita kalau hablum minan nas tak kita baik. Sebaliknya kita gak akan pernah dikasih Allah hablum minan nas ini baik pahalanya kalau kita tak pernah ibadah sama Allah. Dan yang paling penting, paling pokok adalah kepada orang tua. Tadi dah kepada suami, sekarang kepada orang tua. Bagaimana supaya sama orang tua baik, agar kelak imbasnya kepada kita, anak akan menjadi baik sama kita. Inilah kiranya Bapak Ibu akhlak yang perlu kita terapkan dan yang perlu kusampaikan malam hari ini. Akhlak, akhlak, akhlak. Tak ada lain. Karena dengan akhlak itu kita jadi mulia. Dengan akhlak itu kita akan cenderung kepada umat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Saking kan pentingnya akhlak, Allah mengutus Rasulullah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan pada peringatan Maulid ini ada sedikit perubahan akhlak dalam diri kita. Baik pada diri kepada yang lain, baik diri kepada suami, baik diri suami pada istri, baik anak pada orang tua, baik kita pada masyarakat bertetangga, dan siapapun kita, dimanapun kita berada, jangan pernah tinggalkan atau lupakan itu akhlak. Yang kita contoh adalah manusia yang paling banyak akhlaknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, ini yang dapat aku sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Sebelum kita akhiri, mari sama kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
seraya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar sambil menundukkan kepala kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mari sama-sama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Allah yang maha pengasih, kasih-Mu tiada pernah pilih kasih. Duhai Allah yang maha penyayang, sayang-Mu tiada pernah terbilang. Ya Allah, Engkau maha melihat apa yang kami kerjakan, Engkau maha mendengar apa yang kami cakapkan, Engkau maha mengetahui bahkan isi hati kami. Segala puji dan sanjung kami hantarkan kepadamu ya Allah. Segala mohon dan pinta selalu kami haturkan kepadamu. Sebab hanya kepadamu ya Allah tempat kami minta pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, malam hari ini kami ramai-ramai ya Allah duduk berkumpul bersimpuh menadahkan tangan menundukkan kepala hanya untuk mengharap keridhaan kepadamu ya Allah ya Rahman. Ampunkan segala salah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunkan silap dan khilaf kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa yang nyata maupun dosa yang tersembunyi. Duhai Allah ya Rahman, kami juga banyak salah dan dosa pada ayah bunda kami ya Allah. Kami mohon kepadamu di malam keberkahan Maulidul Rasulmu ya Arhamar Rahimin, Engkau angkat semua doa-doa kami ya Allah. Engkau ampunkan dosa durhaka kami sama ayah bunda kami ya Allah. Tangan yang kami tadahkan malam ini ya Allah, ini tangan pernah memukul orang tua kami ya Allah. Ini tangan mungkin pernah memukul kamar kami, memukul pintu rumah kami, memukul pintu kamar kami karena mungkin marah kepada orang tua kami. Ampunkan tangan ini ya Allah, hindarkan dari neraka-Mu. Ya Allah, wajah yang kami tundukkan malam ini ya Rabb, wajah yang penuh dengan dosa ya Rahman. Mata kami yang hari ini membukakan mata kepada orang tua kami. Kami selalu atau mungkin pernah kami memandang wajah orang tua kami dengan pandangan amarah, menatap wajah orang tua kami dengan tatapan emosi, dan memandang wajah orang tua kami dengan kebencian ya Allah. Ampunkan mata kami ya Allah, hindarkan dari neraka. Ya Allah, telinga kami, kuping kami mungkin sering mengabaikan nasihat orang tua kami. Ketika handphone kami berdering, cepat kami angkat. Ketika kawan kami memanggil, cepat kami penuhi. Tapi ketika orang tua kami memanggil ya Allah, selalu kami abaikan panggilannya. Ya Allah, lisan kami ya Rahman yang Kau izinkan untuk bicara, mungkin lisan ini pernah memaki orang tua kami, mengejek, menghina orang tua kami, mencaci orang tua kami, menggosipi orang tua kami,
menghibah orang tua kami, bahkan memfitnah orang tua kami, memburukkan orang tua kami di hadapan orang lain. Ya Allah, ampunkan lidah ini, ampunkan telinga kami, jauhkan dari neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman, kaki kami mungkin pernah menunjang orang tua kami, menendang orang tua kami. Kaki kami mungkin pernah kami hantamkan ke lantai karena marah dan gondok sama orang tua kami. Ampunkan kaki ini ya Allah, jauhkan dari neraka-Mu. Bahkan ingatan serta hati kami jarang mengingat orang tua kami ya Allah. Ampunkan semua itu ya Arhamar Rahimin. Doa Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, Engkau sehatkan badan jasmani rohaninya, Engkau angkat segala penyakit-penyakitnya, sehatkan badannya ya Allah, kuatkan tenaganya ya Rabb, mudahkan segala urusannya ya Rabbi, lancarkan rezekinya. Kalau rezekinya ada di langit, Engkau turunkan ya Allah. Di bumi tolong Engkau keluarkan ya Allah. Jauh tolong dekatkan ya Allah. Ya Rahman, kalau sukar tolong Kau mudahkan. Ya Allah, matikan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, izinkan kami anak-anaknya, izinkan kami putra-putrinya, izinkan kami selaku anaknya membahagiakan orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawanya. Ya Allah, jika di antara kami ada ayah bunda kami yang sudah meninggal dunia, sampaikan salam cinta kami kepada mereka ya Allah. Sampaikan salam rindu kami pada mereka ya Allah. Sampaikan salam maaf kami pada mereka ya Rabb. Jika ada doa yang Kau kabulkan hari ini ya Allah, ada doa yang Kau ijabah malam ini ya Allah, aku berdoa kepadamu, kami berdoa kepadamu, kami minta kepadamu ya Allah. Jumpakan kami pada orang tua kami rindu menatap wajahnya ya Allah. Kami rindu dengan tatapan matanya ya Allah. Kami rindu dengan senyuman bibirnya ya Rabb. Kami rindu dengar suaranya di waktu subuh membangunkan kami sholat. Kami rindu di waktu sore memanggil kami untuk pulang mandi dari siap kami dari luar bermain. Kami rindu ya Allah suara hentakan kakinya di rumah kami. Kami rindu dengan tangannya yang diayunkannya di rumah kami. Kami rindu bincang-bincang dengannya ya Allah. Kami rindu duduk bersamanya ya Rabb. Bahkan kami rindu berpangku dengannya ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosanya ya Rabb semasa hidup di dunia. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur orang tua kami bagaikan taman-taman surga. Jangan Kau jadikan seperti lembah neraka. Pertemukan kami nanti ya Allah di dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan suami-suami kami, istri-istri kami, anak mantu kami, cucu-cucu kami, adik abang kakak kami, mertua-mertua kami, ipar-ipar kami. Ampunkan juga para tetangga-tetangga kami. Ampunkan guru-guru kami. Ampunkan pemimpin-pemimpin kami. Ampunkan ya Allah kawan kerabat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ridhoi keberkahi pertemuan kami malam ini. Kami duduk berkumpul bukan karena sesuatu hal yang kami inginkan, tapi karena ridho-Mu ya Rabb. Kami mengharap kasih sayang-Mu ya Rabb. Malam ini hanya sekecil ini, bukti yang kecil inilah yang kami tunjukkan di hadapan-Mu ya Rabb, bahwa kami cinta pada Rasul-Mu ya Arhamar Rahimin. Izinkan kami mendapatkan syafaat dari Rasul-Mu ya Arhamar Rahimin. Jumpakan kami dalam tidur kami dengan Rasul kami ya Rabb. Pertemukan kami di dalam pertimbangan berjumpa dengan Rasul kami ya Rabb. Jumpakan kami dengan Rasul kami ketika ditimbangnya amal kami ya Rabb. Jumpakan kami ketika kami dihisab ya Rabb. Jumpakan kami ketika kami berada dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kampung kami dusun 4 ini ya Rabb, bahkan desa kami, kecamatan kami, kabupaten kami, provinsi kami, negara yang kami cintai ya Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirkan di tengah-tengah kami pemimpin yang amanah dan istiqomah, pemimpin yang mengajak ibadah bukan mengajak lengah, pemimpin yang mengajak taat bukan mengajak maksiat, pemimpin yang cinta dengan rakyat, rakyat pun cinta dengannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu